Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novira Sartika STMAK dari Politeknik Negeri Bengkalis. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Adapun poin-poin atau outline yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama, strategi pembelajaran di perguruan tinggi, yang kedua, motivasi belajar di perguruan tinggi, dan yang ketiga, tuntutan belajar di perguruan tinggi. Baiklah, saya akan membahas satu persatu dari ketiga poin tersebut. Yang pertama, strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari dosen, mahasiswa, dan strategi pembelajaran. Menurut Undang-Undang tahun nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pada pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sedangkan definisi dari mahasiswa menurut pasal 1 ayat 15 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang ada di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran. Menurut Dick dan Carey tahun 2012, strategi pembelajaran adalah komponen utama yang harus ada dalam proses pembelajaran yang digunakan bersama-sama oleh tenaga pendidik yaitu dosen dan peserta didik yaitu mahasiswa. Poin yang kedua itu adalah pentingnya strategi pembelajaran. Nah, mengapa pentingnya strategi pembelajaran? Yang pertama itu untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Dan yang terakhir, memotivasi, mendorong, dan mengarahkan peserta didik. Nah, dalam strategi pembelajaran terdapat macam-macam strategi pembelajaran, yaitu ada 5. Yang pertama SPI, strategi pembelajaran inquiry, di mana strategi ini menekankan pada berpikir secara kritis dan analitis dalam mencari jawaban dari suatu pertanyaan. Yang kedua ada SPE atau strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu strategi pembelajaran ini lebih menekankan pada pemberian materi secara verbal atau lisan oleh dosen kepada mahasiswanya. Kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana di sini lebih menekankan pada pemecahan masalah yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ada SPK, strategi pembelajaran kooperatif, di mana strategi ini menekankan pada mahasiswa membentuk kelompok-kelompok tertentu, kemudian mencari jawaban dari suatu permasalahan. Dan yang terakhir SPPKB, yaitu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir, di mana di sini lebih menekankan pada berpikirnya mahasiswa. Nah, kemudian ada karakteristik proses pembelajaran, yaitu ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan bakat minat dari peserta didik. Kemudian Bloom dan Cradwell menyebutkan bahwa dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, pengetahuan atau pemahaman, kemudian yang kedua psikomotorik, itu tindakan atau gerakan, dan yang terakhir afektif, kesadaran atau respon. Baiklah, poin besar yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, kita tahu bahwa motivasi atau disebut juga dengan penyemangat atau sesuatu yang bisa membuat kita itu lebih terpacu lagi untuk melakukan sesuatu, itu memiliki fungsi yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari suatu aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang kedua penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menyeleksi perbuatan, dan yang keempat mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Dan bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa, itu kita bisa sebagai sebagai tenaga pendidik atau sebagai pendidik, kita bisa memberikan angka atau nilai tertinggi bagi mahasiswa atau peserta didik yang aktif, kemudian memberikan hadiah, kompetisi, ego investment, dan memberikan pujian. Biasanya mahasiswa jika diberikan pujian, dia akan merasa terpacu lagi dalam belajar.
Kemudian ada teori motivasi, di sini ada motivasi dan penguat, hadiah dan penguatan, cognitive dissonance, kemudian teori atribusi dan self-worth atau menghargai dirinya sendiri. Kemudian kompetensi dosen yang perlu dikembangkan yaitu pertama kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah, kemudian bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten dan karakteristik dari mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, dosen harus mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar, dan yang terakhir, seorang dosen dapat mensintetiskan dua pengetahuan yaitu materi dan pedagogik dengan cara analogi atau ilustrasi. Kemudian bagaimana cara membangun lingkungan belajar yang positif agar motivasi belajar meningkat, yaitu bisa dengan mengatur iklim belajar, kemudian membuat perbedaan dari awal pertemuan, kemudian persiapkan lingkungan fisik atau sarana prasarana, lingkungan sosial belajar, kemudian mengajar dengan menghubungkan dengan IT atau teknologi, kemudian mengembangkan strategi belajar yang menarik, kemudian mungkin bisa mempersiapkan kelas-kelas kecil atau kelompok-kelompok kecil dan besar dalam membuat interaksi yang lebih aktif lagi sesama peserta didik. Poin yang keenam itu ada ARCS model, di mana A itu adalah attention atau perhatian, kemudian R itu adalah relevance atau relevansi, yang ketiga C itu adalah confidence, kepercayaan diri, dan S itu satisfaction atau kepuasan. Poin terakhir yang akan saya jelaskan di sini itu adalah pendekatan lain dalam membangun motivasi, itu bisa melalui expertise, keahlian, empati, kemudian entusiasme atau antusias, kemudian clarity, kejelasan, dan kultural responsiveness atau budaya tanggung jawab. Nah, poin terakhir yang akan saya jelaskan itu adalah tuntutan belajar di perguruan tinggi. Zaman sekarang menuntut setiap individu melakukan perubahan yang lebih baik sesuai zaman yang diharapkan. Begitu juga di perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi menuntut yang pertama, kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Dan yang ketiga, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Selain itu, mahasiswa juga dituntut yang pertama, memiliki kekuatan kehendak atau the power of will. Kemudian memiliki persistence atau ketekunan. Yang ketiga, memiliki keinginan untuk menjadi suatu kenyataan atau desire. Hal ini dikemukakan oleh Peterson dan Seligman pada tahun 2004. Kemudian, sukses dalam belajar itu apabila tujuan dari belajar tercapai, yaitu tujuannya tercapai dari learning to how, mengetahui, learning to be, menjadi diri sendiri, learning to do, melakukan, dan learning to live together atau hidup bersama-sama atau kooperatif. Dan yang terakhir, kiat-kiat sukses mungkin bisa dilihat dari tujuan atau cita-cita, kemudian kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, jasmani, dan rohani. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.